Ketegangan antara India dan Pakistan pasca insiden penembakan di Kashmir turut menyeret Inggris. Sejumlah unjuk rasa yang melibatkan kekerasan telah terjadi di Inggris hanya beberapa hari setelah insiden penembakan terjadi. Inggris seolah-olah ikut terseret dalam konflik kedua negara pemilik senjata nuklir itu. Pasalnya, jika berbicara soal sejarah konflik India dan Pakistan, terdapat peran Inggris yang besar di dalamnya. Tak heran mengingat Inggris telah menjajah India dan Pakistan selama sekitar 2 abad lamanya. Pertanyaannya, apa sebenarnya peran Inggris dalam sejarah konflik India dan Pakistan, serta bagaimana tanggapan pemerintah London terkini? Di balik keindahan alamnya yang memukau mata, Kashmir menjadi salah satu wilayah konflik dengan kehadiran pasukan militer terbanyak di dunia. Kashmir tepat berada di antara India dan Pakistan. Sejak tahun 1947, sejumlah konflik bersenjata terjadi di Kashmir dan yang terbaru terjadi pada 22 April 2025 lalu. Saat itu, sejumlah orang bersenjata melepaskan tembakan di Pahalgam, wilayah Kashmir bagian India yang kerap disebut Swissnya India karena keindahan alamnya. Imbasnya, 26 orang wisatawan asal India, termasuk seorang dari Nepal, tewas tertembak dan belasan lainnya terluka. Insiden itu segera memicu ketegangan di antara Pakistan dan India. Perdana Menteri India, Narendra Modi yang tengah berada di Arab Saudi, segera bertolak pulang ke India dan memerintahkan sejumlah instruksi. Mulai dari menangguhkan perjanjian perairan Indus sampai memulangkan warga hingga pejabat kedutaan besar Pakistan di India. Hal serupa terus dilakukan oleh Pakistan. Tanpa tedeng-aling-aling, India segera melimpahkan tuduhan dan menyalahkan Pakistan. Tak hanya itu, India juga melakukan pemblokiran puluhan kanal YouTube Pakistan serta menyampaikan keberatan terhadap BBC dan The New York Times karena narasi yang dibangun oleh kedua media itu. Sementara Pakistan tentu membantah dan mendorong dilakukannya penyelidikan secara netral dan transparan. Meski demikian, hingga video ini tayang, belum ada titik terang di antara India dan Pakistan. Justru ketegangan ikut merembet ke Inggris, negara yang telah menjajah India dan Pakistan selama 200 tahun lamanya. Seperti apa ketegangan yang terjadi di Inggris? Pada Minggu 27 April 2025, sejumlah orang pendukung India melakukan serangan ke arah kantor kedutaan besar Pakistan di London. Sekelompok pengunjuk rasa yang diduga pendukung pemerintah India itu melemparkan cat berwarna kuning kunyit ke gedung kedubes Pakistan. Mereka juga memecahkan kaca jendela dengan benda keras. Menteri Informasi Federal Pakistan atau Lahtarar menyebut pemerintah India berada di balik serangan tersebut. Tak hanya para warga pendukung India yang berdemonstrasi, tindakan yang sama juga dilakukan oleh warga pendukung Pakistan di depan kantor India House pada Minggu malam. Pertanyaannya, apa sebenarnya peran Inggris dalam konflik India dan Pakistan? Jika menarik ke belakang, Inggris berperan besar pada perkembangan sejarah India dan Pakistan. Sebelum tahun 1947, seluruh India termasuk wilayah Kashmir adalah bagian dari British Raj atau koloni Inggris. Semua berawal sejak abad ke-16 saat negara-negara Eropa seperti Portugis, Belanda, Prancis, dan Inggris mulai mendirikan pos perdagangan di India. Mereka mulai tiba di awal tahun 1600-an saat Vasco da Gama berhasil menemukan rute laut baru dari Eropa ke India pada tahun 1498. Negara-negara Eropa kemudian berlomba-lomba menguasai India dan saat itu Inggris yang akhirnya menguasai sebagian besar India. Kemudian pada 1617, Kaisar Mughal Jahangir memberikan izin kepada Inggris untuk berdagang. Terbentuklah Kongsi Dagang East India Company yang didasarkan pada fakta buatan Ratu Elizabeth pertama. EIC kemudian perlahan-lahan mengonsolidasikan kekuatan ekonomi dan politiknya hingga mampu berkuasa di India selama lebih dari 100 tahun.
Saat itu India dan Pakistan belum terpisah dan masih menjadi satu wilayah disebut British India atau British Raj. Kekuatan Inggris di bawah British Raj berlangsung antara 1857 sampai 1947. Sama seperti ketika Belanda menjajah Indonesia, Inggris juga memberikan banyak pengaruh sosial, budaya, dan ekonomi di negara jajahannya, India. Akhirnya pada awal abad ke-20, muncul perlawanan terorganisir terhadap penjajahan Inggris di seluruh British India. Dua tokoh terkenal yang menentang penjajahan Inggris adalah Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Akhirnya, pada 1947, Inggris tak bisa lagi mengabaikan tuntutan rakyat India British dan diberikanlah janji kemerdekaan. Tapi, pada akhirnya diputuskan bahwa India British tidak bisa merdeka sebagai satu bangsa. Pasalnya, sekitar 70% rakyat India British saat itu adalah umat Hindu, sementara 25% lainnya adalah Muslim. Akhirnya British India dibagi menjadi India dan Pakistan. Pembagian itu dilakukan karena perpecahan antara umat Hindu dan Muslim yang didorong oleh politik pecah belah yang dilakukan Inggris selama penjajahan. Selama penjajahan, kolonial memilah penduduk pribumi berdasarkan agama, etnis, dan warna kulit. Pemerintah kolonial juga membatasi peran politik perwakilan orang India di parlemen yang didominasi oleh pejabat Inggris. Nah, dalam upaya mendapatkan kursi di parlemen yang sudah terbatas, umat Muslim dan Hindu juga sering diadu domba. Akhirnya wilayah pertama diberikan kepada penduduk dengan mayoritas Hindu yang saat ini menjadi India modern, dan wilayah Muslim di bagian barat laut yang sekarang menjadi Pakistan. Kemudian pada 14 Agustus 1947, Pakistan resmi memisahkan diri dari India menjadi negara merdeka. Dan sehari kemudian, pada 15 Agustus 1947, India berdiri menjadi negara merdeka. Nah, masalahnya, Kashmir yang saat itu berada di antara India dan Pakistan, mayoritas berisi penduduk Muslim, tapi pemimpinnya adalah Maharaja Hari Singh yang beragama Hindu. Akhirnya, Hari Singh pun diberi pilihan untuk ikut India atau Pakistan. Tapi Hari Singh menunda-nunda dan muncullah sejumlah serangan dari Pakistan karena adanya kabar serangan terhadap umat Muslim di Kashmir. Nah, Hari Singh kemudian meminta bantuan militer kepada India. India mau membantu Hari Singh asalkan Kashmir bergabung dengan India. Akhirnya muncullah Instrument of Cession pada 26 Oktober 1947 dan wilayah Kashmir terbagi menjadi 3. Dalam pasal 370, 55% wilayah Kashmir atau 2/3-nya yang terdiri atas Jammu, Kashmir Valley, dan Ladakh dikuasai India. Sementara 35%-nya dikuasai Pakistan yang terdiri atas Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan. Ada pula wilayah Kashmir yang diklaim Cina, yakni Aksai Chin. Tapi pembagian itu dianggap ilegal karena tidak mewakili seluruh suara warga Kashmir. Itulah mengapa muncul tuntutan adanya referendum agar Kashmir bisa menentukan sendiri nasibnya. Dan konflik pun masih terus berlangsung hingga era terkini. Ketegangan antara India dan Pakistan adalah buah dari politik perpecahan yang disebarkan oleh Inggris selama masa penjajahan. Perpecahan antara umat Muslim dan Hindu terus terbawa hingga era modern saat ini. Kesimpulannya, Inggris memang tidak berperan langsung dalam konflik bersenjata di Kashmir. Namun, kebijakan dekolonisasi yang terburu-buru, rancu, dan keputusan geopolitik yang abu-abu turut membuat Inggris berkontribusi besar dalam menciptakan kondisi bagi konflik antara India dan Pakistan di Kashmir. Inggris saat ini memang memposisikan diri sebagai pihak netral dan menghindari keterlibatan langsung demi menjaga hubungan strategis dengan kedua negara. Meski demikian, besarnya jumlah diaspora India dan Pakistan di Inggris, serta tekanan dari kelompok HAM, membuat Inggris harus lebih aktif dalam menyelesaikan perdamaian. Pada 2021, ada 1,9 juta orang India dan 1,7 orang Pakistan di Inggris. Kira-kira bisakah India dan Pakistan mencapai titik keseimbangan di antara keduanya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.